Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, di pertemuan ke-8 ini, pertemuan ke-8 ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai kebahasaan karya ilmiah. Nah, kebahasaan karya ilmiah ini dalam setiap materi pasti akan ada kebahasaan. Nah, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu, yaitu kebahasaan karya ilmiah itu kita lihat dari 4 hal. Dari pemilihan kata, lalu penggunaan ejaan, penulisan kalimat, bahkan penulisan paragraf. Baik, objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, seperti halnya novel ataupun cerpen yang pengarangnya bebas bisa beraku, kamu, dan dia. Seperti istilah lain ya, aku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Jadi nanti ketika kalian menemukan suatu karya ilmiah, pasti tidak ada kata istilah saya akan menjelaskan atau aku akan menjelaskan. Melainkan seperti ini, peneliti akan menjelaskan atau peneliti melakukan pengamatan. Nah, jadi peneliti ya. Nah, di sini pun ada kaidah kebahasaan karya ilmiah. Di sini cukup banyak ya, ada 8. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Jadi maksudnya pembahasannya itu secara langsung, lugas. Tidak bertele-tele ataupun yang lainnya. Lalu yang berikutnya adalah karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda atau ambigu. Jadi kalimatnya harus jelas, maknanya pun harus jelas, langsung pada tujuan atau makna tertentu. Lalu berikutnya, karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajegan dan kepastian makna. Jadi maknanya pasti, jadi tidak ada makna yang ragu-ragu ataupun membingungkan. Berikutnya yang keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah lugas atau bermakna denotatif. Makna yang tergantung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit guna mencegah timbulnya pemberian makna lain atau kebingungan. Jadi maknanya harus terungkapkan melalui kalimat pada karya ilmiah. Lalu yang kelima, kata baku pun digunakan dalam karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut bersifat formal. Baik, lalu yang keenam, selain kata baku, istilah pun banyak muncul berkaitan dengan isi karya ilmiah tersebut. Lalu, jika karya ilmiah membahas bidang pendidikan, maka istilah pendidikan pun akan sering muncul pada karya ilmiah tersebut. Lalu, karya ilmiah banyak menggunakan kata kerja mental, seperti diduga, dianalisis, atau dipahami. Jadi, maksudnya kata kerja mental itu yang bisa dirasakan oleh mental atau perasaan. Nah, lalu ragam bahasa yang digunakan pada karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga dengan makna lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan-penambahan makna. Adapun makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan. Tambahan-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Contoh kalimat. Di sini terdapat kalimat seperti ini. Tangan kiri Arman terkilir sewaktu bermain bola. Makna di sini adalah makna sebenarnya yaitu tangan kiri, benar-benar tangan kirinya yang terkilir ketika bermain bola. Kalau kalimat konotasi, makna yang tidak sebenarnya seperti ini. Partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Maksudnya aliran kiri itu adalah aliran partai yang memiliki aliran tidak sesuai. Atau istilahnya alirannya sesat seperti itu. Lalu seperti ini. Yang kedua, malam ini udara terasa sangat panas. Nah, panas di sini artinya benar-benar suatu suhu. Sedangkan kalau konotasinya seperti ini, hatiku panas begitu melihat Ahmad dimarahi Pak Lurah. Panas di sini artinya adalah emosi atau marah di dalam hatinya. Yang ketiga, adikku senang mengenakan pakaian hitam bila keluar rumah. Hitam di sini artinya memang berwarna hitam atau berwarna gelap.
Nah, lalu kalau secara konotasi seperti ini, ia sudah insaf, tidak ingin lagi tenggelam ke dalam dunia hitam. Maksudnya adalah dunia kemaksiatan, dunia yang tidak baik. Begitu pula dengan contoh yang keempat dan yang kelima, ya, bisa kalian pahami sendiri. Nah, lalu untuk berikutnya, nah di sini ada latihan soal. Buatlah kalimat masing-masing menggunakan makna denotasi dan konotasi. Kita buat dari kata jalan. Ya, contohnya seperti ini. Rumah saya berada di Jalan Melati. Berarti rumah saya benar-benar di Jalan Melati. Bermakna konotasi. Nah, tolong kembalilah ke jalan yang benar. Nah, berarti jalan yang benar di sini adalah ke kondisi suatu keadaan yang sesuai. Lalu dengan amplop, kuda, lampu, lari, dan yang lainnya. Ya, sampai kata terlambat. Baik, nah sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk di pertemuan minggu depan sekitar awal bulan Maret itu akan ada PTS. Jadi kemungkinan besar nanti PTS-nya akan dilangsungkan materinya 2 materi sekaligus, yaitu materi proposal dengan materi karya ilmiah. Dan materi PTS ini akan Ibu anggap sebagai ulangan dari bab karya ilmiah. Bahkan ulangan PTS atau PTS ini akan Ibu gunakan juga sebagai nilai keterampilannya, karena untuk pertemuan karya ilmiah Ibu tidak akan melaksanakan penilaian keterampilan atau biasanya ada ujian praktik ya, tapi untuk kali ini tidak. Baik, jadi Ibu ucapkan terima kasih. Dan untuk melaksanakan atau soal PTS, apabila soalnya pilihan ganda, nanti kalian cukup memperhatikan yang ada pada bagian latihan soal modul-modul yang telah Ibu berikan ya. Baik, terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.